Mas Gor, Mas Mas Gor Gor, kemana halo, nih? halo Mas Gor. Mas Gor, Kayak, pit krunya anak magang kali ya. astagfirullahaladzim ya Allah. Lagi-lagi. Ambaragul, my podium loss. GP Belanda kemarin tuh saat-saat yang menegangkan gitu. Ini loh, emang kalau adu strategi tuh gini harusnya kayak Red Bull sama Mercedes, nggak Red Bull sama Ferrari gitu. Udah ribut ini anak muda, kayak ini kayak anak Karang Taruna ribut sama sesepuh di RT gitu. Tapi kalau kemarin tuh tumbalnya kebangetan sih, sampai 5 kali pit stop tuh. Strategisnya McLaren tuh kayak udah bingung ini mau diapain sih anak biar bisa naik posisinya gitu. Karirnya habis Ambiar, itu kayak ya udah gitu. ambiar. Max, 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 Super Max, Max, Super, Super Max, 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 Super Max, Max, Super, Super Max, 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 Super Max, Max, Super, Super Max, 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 Super Max, Max. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Sembalat. Ketemu lagi bersama kami, aku Kalia, Aku Cak Nu, Mas Gor. Mas Mas Gor Gor, kemana halo, nih? halo Mas Gor. Mas Gor. Ya, Aduh, untuk episode kali ini, sorry banget ya guys, Mas Gornya lagi sibuk banget nih. Jadi, untuk kali ini kita berdua dulu aja ya. Dan kita kali ini akan bahas apa nih, Cak? ya kurang lebih akan bahas tentang GP Belanda kemarin di Zandvoort yang ternyata walaupun di atas kertas Ferrari diunggulkan, tapi nyatanya Ferrari tidak bisa mengambil poin maksimal di sana. Ada mungkin Ah, gila. mungkin selain karena kesibukan juga Mas Gor sedang di gua meratapi Ferrari yang kayak week in week Ya out tuh Allah, selalu ada masalah gitu kan, kayak selalu ada apa gitu yang ada gas. Apa? bikin Ada gas kita mesti bikin konten gitu. Tapi mungkin kayaknya kita nggak usah terlalu banyak bahas Ferrari kali ya. Eh, Episode ini ya kayak capek gitu. Iya gak sih? Capek, capek guys, jujur. Aduh, Loh, ini udah berapa episode sih kita ngomongin Ferrari? Kayaknya hampir tiap episode iya, kita ngomongin. iya. Dia sebagai sebagai ketahanan konten pun juga minggu ini kita rilis podcast pun juga ini nggak sih apa udah bikin heboh nggak sih dengan memakai livery kuning di GP Italia besok itu? Ada Kuningnya pendapat nggak Kak Alia liverynya nanggung. nih? Kuningnya nanggung, Shay. Ada apa ya? Nanggung. Kuningnya tuh padahal di foto yang ngeliatin box untuk pit pit apa ya? Pit boxnya mereka itu udah cukup oke tuh, perpaduan kuningnya cukup dominan gitu kan, kayak 50-50 dengan merahnya gitu. Terus aku pikir kuningnya akan sampai setengah terus belakangnya merah atau gimana. Ya ternyata cuma cuma kayak pas Ferrari ada win now, ada hijau di punuknya belakangnya, kayak meh. Walaupun sebenarnya boleh diakui kalau untuk rear wingnya oke ya, tulisan Ferrari Hmm, kuningnya itu. iya bagus. Itu kayak, wah keren nih gitu. Tapi nanggung. Iya, Kayak, kuning 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 itu gitu. kayak, sorry ya, ketumpahan gitu kayak, trut, udah. Kita balik ke GP Belanda ya, ke Alia ya. Hmm. Jadi gimana, gimana? Nah, seperti yang kita tahu nih kemarin pas start sih biasa aja ya, Iya. nggak ada keanehan-keanehan yang ya udahlah gitu kayak start biasa kayak mulus, nggak ada keanehan apa-apa sampai pada satu titik di mana astagfirullahaladzim ya Allah, lagi-lagi Tetap harus dikit disenggol ya. Ferrari tiba, kenapa pas lagi pit stop itu ngebadut, gimana ceritanya ada mau pit stop bannya ketinggalan. Nah, itu soal ban ketinggalan tuh sebenarnya ada fakta menarik kali ya. Jadi Apa? di hari Selasa itu atau Senin kemarin aku dapetin tweet video yang dia tuh lebih jelas memperlihatkan bahwa si
yang bawa ban kiri belakang itu tuh salah lari. Dia tuh lari ke depan. Ke, jadi kayak ini mobil nih kan. Ini mobil nih. Terus depannya di sini kan. Nah, dia tuh lari ke sini. Padahal dia harusnya lari ke belakang kan. Udahlah gitu, yang bawa ban depan kiri itu juga ini mobil nih. Ini pengungkit jacknya itu kan, jack pengungkitnya. Yang bawa ban tuh lari di antara jack sama mobil, padahal mobilnya udah mau berhenti gitu. Kayak pit crew-nya anak magang kali ya. Aduh lucu banget lagi. Kesel. Aduh lucu banget lagi. Aduh lucu banget sampai ini sampai nangis guys, udah kali ini lucu. Lucu banget, terlalu lucu. Asli. Masalah itu ini amatir banget gitu loh, kesalahan amatir banget yang kayak kan. Terus kalau misalnya dia salah lari, yang harusnya dia lari ke belakang mobil tapi dia malah mau lewat depan. Nah, aturannya kan dia nggak boleh lewat di jalur cepat yang ada di pit lane itu kan, Iya iya jalur iya lewat iya. mobil. Ya udahlah, dia puter balik. Ketahan sama yang bawa ban kanan depan. Udah tuh nyelip, akhirnya udah tuh nyampe. Terus 12 detik lah pit stopnya Sen. Masa alam. Aduh. 12 detik tuh gimana 12 detik konsep? tuh udah bukan pit stop lagi sih. Itu udah kayak kena Wah, penalti sih. Kena 10 second itu penalti mah sih. stop and go kayaknya. Stop and go penalti udah. Stop and go deh kayaknya. Ada, ya Aduh. Allah, udah terlalu lucu emang. Iya. Kesalahan yang lucu tapi kok lu bisa sih gitu. Kenapa? Apa masalah kamu, sobat gitu? Kayak kenapa? Anda kan tahu posisi Anda di situ. Kenapa Anda malah muter kemana-mana Itu. sampai lihat yang terjadi? Nah, Bikin pusing. masalahnya tuh apa ya? Kayak selalu ada masalah gitu kan. Strat call-nya nggak masalah, nggak ada masalah dia Kayaknya pas ya, dipanggil lap emang itu. ngepas ya kan? Emang udah waktunya gitu kan, karena Udah emang saatnya tire rolling. degradation-nya Ferrari di Zandvoort kemarin cukup parah juga kan. Nah, Hmm. cuman terus kenapa pit stopnya amburegul gitu? Auto pay-nya aja nggak sih? Jago. Amburegul. Terus bukan kan kalau itu kan Ambergo nothing terus Ambergo by podium loss. Iya, iya, bener-bener. Ya tapi ada satu yang podium sih walaupun yang satunya lagi Mm-mm. nggak podium Walaupun gara-gara kebodohan tim sendiri. ya, walaupun sebenarnya si Leclerc pun juga aku sempat meragukan dia akan podium ya sampai pertengahan Aku balapan. pernah nih Ya, kekejar nih kayaknya deh gitu. ya, Bingung. karena karena juga selain tire degradationnya ternyata Mercedes berani make strategi one pit stop gitu kan selama balapan, yang tadinya Oh, selama free practice sampai quali nggak akan mungkin dipakai sih. Selama free practice ban hard itu kurang menjanjikan pace-nya gitu kan. Tapi ternyata Mercedes dengan settingan mobil yang super rendah itu dibandingkan sama dua mobil tercepat lainnya, performa Mercedes di Zandvoort kemarin kencang banget dengan ban hard gitu kan. Terus ya udahlah, mereka mereka start pakai medium lalu pit stop ban hard di lap berapa, sekitar lap 30. Nah, mereka coba one pit stop strategi dan ternyata cukup membuahkan hasil sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita mengesampingkan VSC dan SC, bisa jadi Mercedes satu podium 1-2 atau 1-3 gitu. Tinggal bagaimana mereka menahan Max di belakang mereka gitu. Itu sih. Karena ya sebenarnya walaupun Max bukan menjadi yang tercepat di GP Zandvoort, di GP Belanda kemarin, tapi ya kayak sooner or later lu bakalan disalip Max nggak sih? iya sih jatuhnya kayak ya udah assalamualaikum gitu punten Max sudah Iya. bilang punten ah punten punten Iya, makanya punten. kayak aneh gitu. Padahal tuh ya kalau kita ngelihat GP Belanda tuh kan track Zandvoort tuh sangat demanding terhadap downforce ya. Dan kita tahu bahwa tiga tim teratas itu mobil Ferrari F175 tuh
sangat high downforce dan sangat bagus top end nya gitu. Di slow cornernya Mm-mm. bagus banget. Tapi menariknya kemarin Tapi tuh itu Red Bull masih bisa ngasepin Ferrari di quali dan juga di race pace juga Max masih lebih cepat walaupun di sisi lain Ceko kewalahan di belakangnya Sainz ya. mm, Ya itu emang kelas pembalap juga beda sih. Toh ini juga taman bermainnya Max gitu kan. kayak kandang sendiri lah udah. Kandang sendiri gitu kan. Kandang emang kandang ini ya gitu. Iya begitu. Nah, Ya. sebenarnya mungkin bisa jadi kenapa terus Mercedes memutuskan eh udahlah kita coba one pit stop gitu kan. Hmm. Bisa jadi karena mereka sister tim mereka menumbalkan salah satu pembalapnya Kak Alia untuk Aduh, saya tahu menumbalkan siapa. siapa yuk. Saya tahu siapa. Tapi saya gak mau nyebut karena nanti aja. Nanti Iya. aja. Ada Jadi tak? kayak ada Tebak salah dulu satu ya. pembalap yang ditumbalkan untuk mencari data gitu kan dan wah ini kayaknya kenceng nih walaupun ketahan di situ-situ aja gitu. Aduh, saya nahan diri untuk julid. Tahan masih nanti kali. Gara-gara tadi kan ngomong katanya ada pembalapnya Mercedes. Heeh. Apa? Mercedes yang ditumbalin. Tapi seperti yang kita tahu kemarin Mercedes, buset, cepet amat ini Zandvoort. Heeh. Dan kita nggak expect, ya aku pun nggak, aku expect paling ya Red Bull, Ferrari 23 lah. Ada ada Russell. Wah, tiba-tiba ada Russell. Sebenarnya bisa sih kalau misalkan dengan kejadian dengan mobilnya Ferrari yang agak kemarin agak rada-rada tuh bisa aja Leclerc kehilangan podium dan digantikan Hamilton. Tapi apakah strategi one pit stop sangat apa kepake kemarin? Enggak guys. Iya. Ini kok tumben-tumbenan Mercedes ya? Ada apa ini dengan Mercedes? Ada apa dengan Mercedes? Gak nyambung. Jadi memang apa ya? Kemarin tuh harusnya se- bisa jadi sebenarnya one pit stopnya Mercedes tuh works out banget atau gagal gagal ya udah gagal karena yang bikin mereka terus gagal adalah kondisi VSC dan SC gitu. Hmm, Sebelum VSC dan SC tuh Hannah Smith strategisnya Red Bull tuh udah kayak sepaneng banget kan di kamera tuh. Udah yang aduh ini panik nih dan dia akui sendiri bahwa setelah balapan dia mengakui GP Belanda kemarin tuh saat-saat yang menegangkan gitu. Ini loh, emang kalau adu strategi tuh gini harusnya kayak Red Bull sama Mercedes, nggak Red Bull sama Ferrari gitu. Hannah Smith nggak keluar kepintarannya maksimal kalau lawan Ferrari gitu. Nah, ya udahlah terus ada VSC, terus ada SC. Nah, selama VSC itu menurutku kesalahan pertamanya Mercedes adalah memutuskan untuk tidak memasukkan Lewis ke pit stop dan ganti ban soft gitu kan. Pertimbangannya memang karena mereka tidak bisa double stack waktu itu. Eh, hmm. si siapa namanya Lewis nggak bisa double stack dan dengan Russell terus kemudian ya udah akhirnya harus ada yang mengalah salah satu kan. Terus Russell inisiatif untuk ganti ban ban soft ya waktu itu ya di SC kan. Nah cuman Kalau nggak salah. menurutku sama satu lagi pertimbangan mereka adalah mereka tidak mau kehilangan track positionnya Lewis gitu. Ketika Lewis pit stop otomatis dia akan kesalip Max tuh kan. Nah ya udah kalau misalnya Lewis kesalip Max otomatis dia harus berusaha fight dengan Max di depan gitu kan. Yang mana itu situasi yang mereka coba hindari. Padahal sebenarnya akan lebih menguntungkan mereka jika mereka bertarung dengan ban yang sama-sama baru gitu. Nah, kelihatan kan kemarin begitu restart SC, Max langsung Syuk. ngacir aja gitu di main street. Terus di lap berikutnya udah ngacir aja gitu. Terus Lewis juga disalip sama Russell kan. Terus sama Leclerc yang mobilnya nggak sekencang itu di Zandvoort kemarin kan. Dan Jadi, salibnya itu lah, salibnya Hamilton sama Russell yang kemarin agak-agak oh iya bikin iya. ada Itu ngeri-ngeri sedap ayolah juga nggak sih? kayak
Kayak, gimana? Gimana? Disalahin beneran? Wah, disalahin beneran gitu. Nah, itu masalah si Lewisnya kan sempet kayak mau defend gitu kan, sempet kayak Iya, tek gitu. Nah itu kalau sampai Russell nggak refleks menghindar, udah tuh Silver War 2.0 tuh. Civil War Part 2 itu, Iya. aduh, kayak, Heeh. dada. Russell baru masuk musim ini udah berantem aja sama idola dia. Aduh. Udah ribut ini anak muda, kayak ini kayak anak Karang Taruna ribut sama sesepuh di RT gitu. Pusing. Mengerikan ya. Walaupun memang kayaknya Pengalaman. Lewis Lewis kemarin sangat emosi ya di akhir balapan Ya, kayak pastilah. Ya, dan itu sangat wajar sih, karena ya iya. pastilah gitu. Heeh. Cuma ya sudahlah, kita move on saja ya teman-teman. Mm-mm. Udah gak usah berantem. Jangan saling serang-serangan. Ya, kita ciptakan lingkungan fans yang damai. Mm-mm. Nanti dibilang sama orang kayak, oh fans F1 toxic, kayak gak usah. Jauhlah kalian dari perilaku negatif seperti itu. Nah, Loh, kita fans perilaku fans Evan di Twitter tuh emang udah toxic loh, Mas. Al. Tapi yang di luar, ember. tapi yang di luar ya. Ya, ya kita lanjut aja Di yuk. luar. Udah Aduh, lanjut aja saya lanjut. nahan diri. Nahan diri. Aduh. Nah, kemarin ini yang agak bikin jegagi semua, kayaknya hampir semua fans F1 yang aku juga kayak, hah, gimana gitu. Mm-mm. Tiba-tiba mobilnya Dede Yuki Tsunoda mogok. Lah, gimana ini? Nggak tahu Iya. ri hari-hari. Tapi memang mogoknya bukan mogok. Mungkin untuk sebagian orang ini adalah mogok yang gak biasa dalam tanda kutip ya. Karena ini dianggap Bapak Haji Helmut Marko ini melakukan sorry itu saya kebodohan atau blunder season ini, yang nggak tahu Iya. deh. Tahu lah. Bagaimana pendapat Anda, Cak Nur? Jadi kalau kalau emang apa ya? Kalau kemarin aku baca itu memang Yuki Tsunoda mengeluhkan ban kanan belakang itu terasa seperti mau lepas gitu. Jadi kayak Hmm, merasa bannya itu nggak fit in banget ke mobil, terus buat mau merasa copot ya? iya bannya mau copot, terus merasa ada yang aneh, terus ya udahlah dia berhenti gitu kan. Tapi Mm-mm. terus dia dia tuh udah posisi waktu itu udah lepas seat belt gitu, udah lepas seat Oh, belt, terus udah sepas. udah lepas seat belt, terus kemudian dikasih tahu sama mekaniknya nggak apa-apa kok, mobilmu nggak apa-apa gitu. Akhirnya ya udah jalan lagi kan, jalan lagi, tapi dia harus masuk pit stop karena eh ya itu seatbeltnya terlepas, terus sekalian mereka ganti ban, terus habis itu yang bikin lama karena si pit crew-nya harus masang seatbelt lagi gitu kan. Nah terus ya Hmm, udahlah dia keluar, terus tapi akhirnya dia harus berhenti lagi karena dia merasa masih ada yang aneh gitu di ban sebelah kanan belakangnya lagi gitu, kayak oke gitu, kayak ini memang technical failure juga kalau misalnya aku baca di sini gitu kan. Dan juga kalau hmm. misalnya aku mau nambahin poinnya Mas Gor yang tadi dititipkan kepada kita, yang kebetulan Betul. memang saat ini nggak bisa join podcast, yaitu kayak ngapain sih Helmut Marko bikin master plan semacam kayak gitu, di mana Max Verstappen unggul poinnya jauh banget gitu dibandingkan Iya ya, posisi ngapain ya? 2 gitu. Kalau Kayak dipikir, ngapain? iya, poinnya waktu waktu kemarin sebelum selesai Zandvoort kan kayak 98 gitu kan. Itu udah sangat jauh untuk dikejar gitu loh. Pun kalau misalnya Leclerc Max finish P2 atau P3, Leclerc masih finish di belakang dia gitu. Jadi kayak jarak jarak poinnya masih akan bertambah. Dan aku sepakat dengan Mas Gor bahwa eh, balapan kemarin tuh sooner or later, walaupun Lewis mungkin akan sempat berada di P1 lebih lama, tapi menurutku Max akan ngambil P1 itu di akhir balapan gitu. Katakanlah Hmm. nih kemarin nggak ada VSC ataupun safety car, udah Max Max bakalan pakai ban yang lebih baru, sementara Lewis pakai ban hard yang udah dipakai 40 lap bertahan dari serangan Max gitu. Yang pace-nya itu sebenarnya ya
Lewis kalau di data emang kenceng banget sih, tapi sebenarnya nggak yang sekenceng itu gitu. Apalagi kalau misalnya ban hardnya nanti udah mau habis, ya udah Max bisa aja ngambil gitu, kayak udah hampir dipastikan di garis suratan takdir bahwa Max adalah juara GP Belanda gitu nggak sih? Iya juga Ya, sih kayak sebenarnya secara logika kalau misalkan ada yang bilang itu master plan-nya Bapak Haji Hilmar kok kayaknya nggak tahu, menurut aku nggak masuk akal sih, kayak mm-mm. ngapain dia susah-susah bikin strategi gitu, misalkan ya tanda kutip strategi dengan nge iniin Yuki Tsunoda apa lah, ngeinin entah itu apa, kayak ngapain sih gitu, buat apa, Iya, pertama nggak penting, kedua buat apa, ketiga nggak jelas gitu. iya, iya, Even kalau misalnya mau bikin strategi misalkan nih hitung-hitungan, misalkan hitung-hitungannya kalau misalkan mau saingannya sama Lewis dan emang jarak poinnya deket, ya gak bisa dibilang benar juga sih, cuma ya udah lah gitu, please nggak masuk logika lah kalau misalkan dilakuin ini mm-mm. kan, secara jarak aja poinnya jauh, buat Iya. apa, ngapain sih mending Mungkin sama aku mending mikirin yang lain deh, ini mikirin eh, itu anak-anak Red Bull Academy mau diapain tuh. oh Wah, iya, udah tuh Red Bull Academy wah, udah banyak banget. wah, Udahlah banyak, wah. tapi ada pembalap F2 yang kemungkinan dia akan ditarik ke Red Bull gitu. Ke Bukan ke Red Bull, tim Red Bull ya, tapi ditarik ke akademinya Red Bull, yaitu adalah Drukovic. Eh, Djokovic, Iya. dia seriusan? Rumornya Oh mau iya, rumornya si Helmut Marko tertarik sama mereka, sama dia gitu kan. Cuman tapi kan dia itu umurnya udah nggak muda, nggak muda. Djokovic tuh seingatku udah 20 something lah. Aku lupa berapa umur. iya, memang Berapa memang umur. nggak akan semudah Max waktu masuk Red Bull juga sih. Iya Tapi sih. dia di F2 juga udah superior banget gitu kan. Menurutku sih Kayaknya di F tuh lumayan loh dia. ya lumayan. Ya nggak superior itu, tapi kayak oke lah gitu. Mulai agak racing nih. Udah. Kan sempat beberapa season, kayaknya satu dua season lalu dia agak bobrok sih. Enggak cuma, ya mungkin karena faktor tim juga kali. Terus sekarang, oh Iya. kayaknya agak mendingan. Mm-mm. Saya sudah lama tidak ngikutin F2. Tapi gara-gara tadi Cak Nu ngomongin siapakah istri driver yang dibilang dikorbanin untuk tumbal, aduh gak enak banget nih tumbal, kasihan banget nih, kasihan banget nih orang, ya Allah, Tapi dia nggak nyebut cuma namanya sekali agak loh berat, jadi tumbal tuh. sumpah. Dia nggak cuma Berapa sekali. Dia kapan kalau lagi? kalau kalian inget GP Turki tahun lalu, Oh iya GP sih, Turki tahun iya. lalu itu kan dia dia berada di P belasan, aku lupa P berapa, tapi waktu itu kan track udah evolve, terus udah mulai kering kan. Nah, terus Oh dia iya sempat salah. basah ya. Iya, dia kan basah dari awal kan. Walaupun nggak basah, nggak yang hujan terus, tapi terus ya udah basah sampai akhir balapan. Nah, cuman di mulai pertengahan sampai akhir balapan itu udah mulai mengering dikit kan. Terus ada salah satu pembalap yang, ya pembalap ini gitu, sebut saja namanya DR gitu kan. Itu kan posisinya berada di belakang lah, aku lupa P berapa. Terus kemudian dia pit untuk ganti soft kalau nggak salah waktu itu. Terus udah dipakailah datanya itu untuk acuan gitu kan sama pembalap-pembalap di depannya gitu. Oh ternyata Ricciardo kenceng nggak kenceng gitu pakai soft gitu. Akhirnya ada yang terus kemudian juga disusul Vettel, terus akhirnya beberapa pembalap oke memutuskan ini saat yang tepat untuk ganti soft gitu kan. Jadi memang sebenarnya tumbalnya udah sejak dari situ udah pernah jadi tumbal gitu. Tapi kalau kemarin tuh tumbalnya kebangetan sih, sampai 5 kali pit stop tuh. Aduh, Bener? 5 kali. 5 kali pit stop. Jadi kayak either either emang buat jadi tumbal ngoleksi data, atau emang kayak strategisnya McLaren tuh kayak udah bingung ini mau diapain sih anak biar bisa naik posisinya gitu. Bagaimana ya pemirsa? Kepentok di P17 loh sampai akhir Iya balapan. kemarin kayaknya aku dari awal ngeliat tuh kayak aku lupa di start di berapa, di berapa sih?
Kayaknya Sem- 18, startnya 17 17 ya. dan finish 17 juga. Ini Ya, ngomongin gak enak sih sebenarnya, tapi udah gimana ngomongin ya? aja. Sudahlah. Saya bingung mau ngomong apa soalnya dia belum dapat kursi. Karena dia belum dapat kursi, mari Ya. kita ngomongin peluang transfer pembalap kali ini. Nih, dengar-dengar nih ada isu-isu, kabar-kabar kabur. Ada yang bilang katanya Gasly ini mau ke Alpine. Apakah iya? Ayo, ayo, apakah iya? Anda yakin? Apakah Anda yakin Gasly ke Alpine dengan teammate-nya Esteban Ocon yang kalau kalian tahu mereka pernah selek waktu kejuaraan masih zaman mereka masih kecil. Dan awet itu hitungannya awet banget loh, sampai kelas yang di track terus kemudian ke bawah sampai ke kehidupan di luar track sampai sekarang gitu, itu awet banget. Kayak kalau kita nengok Max sama Leclerc yang waktu itu terlibat insiden, Oh itu iya aja kan itu sekarang baik-baik aja kan, on track udah maupun off alhamdulillah track ya. gitu kan. Iya. Tapi yang ini tuh awet banget itu. Walaupun kalau Iya aku ya. bilang memang sih kemarin kemarin sempat beredar kabar bahwa jika Alpine mau menebus Gasly dengan bayaran tertentu, Helmut Marko akan mempertimbangkan. Jadi bisa jadi win-win solution juga bagi Gasly, karena menurutku peluang untuk ke Red Bull bagi dia sebenarnya udah tertutup untuk saat ini gitu. Hmm. Sampai 2024 dia nggak, ya Kayaknya enggak enggak lah. Orang dia enggak deh. dia dikasih kesempatan di Red Bull aja ngeflop kan waktu itu. Terus ini mau coba berusaha memperjuangkan posisinya di Red Bull lagi, menurutku akan sangat susah susah gitu kan. Terus udahlah, kalaupun mau pindah ke Alpine tuh sebenarnya win-win solution juga, walaupun memang bermata dua juga, bisa bermata dua Oh ketika iya sih. temennya Ocon. Dan ini lagi-lagi tim full Perancis, yang mana kita dulu udah punya tim pros yang gagal total dengan line up sesama Perancis, terus isinya Perancis semua gitu. Ya kita lihatlah tim merah-merah satu itu yang isinya Italia semua, walaupun pembalapnya bukan ya, tapi kayak Tim itu kan tim Sri Mulat. tim Sri Mulat. Tapi kayak eh pros pros 2.0 mungkin akan terjadi kalau misalnya Gasly pindah ke Alpine, apalagi preferensinya Ocon itu dia milih Mick untuk pindah ke situ gitu. Dan Mick juga menyatakan bahwa dia akan lepas dari FDA di akhir musim ini kan. Itu membuat dia available untuk pindah tim lainnya. Walaupun memang Mick untuk pindah Alpine kayak masih so-so sih menurutku. Antara Eh, antara oke nggak oke gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya Gasly kemudian yang jadi Alpine, ini kursi Alfa Tauri nih yang bisa jadi rebutan. Kabar kaburnya adalah Colton Herta mau ditarik sama Helmut Marko, dan sekarang lagi perundingan Colton Herta. untuk konversi poin dia di IndyCar jadi super license di F1 gitu. Dan itu cukup debatable karena super license kan dulu tercipta karena Max yang sangat mudah masuk ke F1 ya. Dan Mm. itu diciptakan agar nggak nggak sembarang pembalap masuk ke F1 gitu kan. Nah, ini yang menjadi ujian bagi FIA, F1, dan juga ya itulah apa, apakah mereka akan konsisten dengan super license itu atau enggak gitu. Hmm. Walaupun memang Colton Herta juga menepis bahwa dia nggak dia sedang tidak fokus ke situ gitu. Hmm. Cuman akan menarik kalau misalnya ternyata Colton Herta terus eh, bisa terus maju gagi tahun depan pindah F1 gitu. Nah, kalau misalnya kondisinya kayak gitu, Gasly ke Alpine, Colton Herta ke Alfa Tauri, yang bingung adalah Mick Schumacher. Karena Mick Kemana dia? karena Mick udah menyatakan mau berhenti dari FDE kan. Otomatis opsinya cuma antara ya udah Oke. menarik ludah sendiri terus tetap bakalan sama Haas, atau nyoba geser kursinya di Williams. Walaupun statement terakhir dari siapa,
Franz Tost, Jean Todt itu bahwa Latifi bakalan stay di Williams tahun depan, dan ya itu kayak Waduh, rahasia ilahi lah. Mari kita tunggu aja Astagfirullah. bursa transfer pembalap yang masih belum selesai ini. Ini kalau misalkan kalian nggak tahu Colton Herta ini siapa, guys. Jadi dia tuh pembalap IndyCar. Dia tuh kalau nggak salah sih di Andretti ya. Coba nanti saya research lagi deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih ini masih Andretti deh. Nah ini dia tuh sebetulnya kalau prestasi di IndyCar kayaknya sih nggak, bukan yang terlalu istimewa sih sebenarnya. Iya. Kalau menurut kata kalau nggak salah ya, itu kita kayaknya kalau IndyCar harus mengundang sumber yang lebih terpercaya deh, Cak. Wah, ini sih Lebih nanti terpercaya ini. mesti call a friend ya, Kak Alia ya. Call of friend ini kayaknya call Heeh, of friend. Gak bisa 50-50 ini soalnya. heeh. Gak bisa ini, gak bisa. Kita harus bagaimana ini membicarakan masa depan seorang Colton Herta gitu. Apakah nanti kita bikin episode khusus dengan orang ini? Menarik. Ya kalau orangnya mau. Bisa lah dikondisikan harusnya. Bisa lah, cincai lah itu. Ya, tapi bagaimanapun juga minggu ini kita udah race week lagi. Eh, Monza, Seri Monza. pamungkas untuk triple header ini, dan kita akan libur 2 minggu setelahnya. Nah, di Monza yang sirkuitnya penuh dengan lurusan itu, lagi-lagi kalau aku bilang di atas kertas Red Bull diunggulkan ya, karena dia emang rocket ship dan paling efisien. Sedangkan Ferrari sepertinya akan agak kesulitan besok, tapi aku nggak tahu juga. Walaupun aku sendiri pribadi menghindari, udahlah jangan Max yang menang, karena Monza ini Aduh, aku mau ngomong selama gitu. 3 tahun terakhir kutukan banget ya. Aduh, aku mau ngomong gitu tadi udah gak usah deh namanya. Karena jadi udah beberapa kali yang menang di Monza ini, udah 3 kali yang menang di Monza, Karirnya habis ambiar, itu kayak ya udah gitu. ambiar. Heeh. Walaupun Leclerc waktu 2019 kayak habis menang di situ dia nggak yang jeblok-jeblok banget ya. Toh Iya juga sih. tahun ini dia sebenarnya berpeluang untuk juara gitu sebenarnya. Tapi kayak kayak selama 2019, 2020, 2021 tuh dia gitulah. Sedangkan kalau yang eh, juara Jadi gak sih? 2020 Gasly, ya tahulah sekarang gimana, tahun ini Ricciardo. performanya Udah. gimana, seenggak konsisten apa. Bahkan dibandingkan UK aja sebenarnya nggak jauh-jauh banget poin dan hasil kualifikasinya. Terus kemudian kalau yang 2021 kemarin udahlah nggak perlu dibahas, itu kayaknya SW terakhir yang ada di F1 Capek. Capek itu begitulah. kalau dibahas. Terus ya udah kali, kayaknya Kayaknya episode udah cukup kali ini segitu udah aja kali ya. udah cukup kali ya Kak Alia ya. Cukup kali ya. Kayaknya nggak perlu ada yang dibahas lagi deh. Ini udah semua yang mau kita bahas karena ya emang Swanford kemarin nggak ada sesuatu yang surprise gitu, nggak ada Iya. sih. Oh, satu lagi mungkin yang agak sedikit surprise terkait dengan yang selebrasinya Zoe itu, se-strugglingnya Ricciardo di McLaren dan F1, menurutku akan sangat tidak etis jika official broadcast menuliskan apa Oh kemarin, iya, yang struggling apa sih itu pokoknya struggling tulisan. driver atau apa itu kan. It Aduh, Lu official broadcast, bro. You are dia not tuh supposed to write that gitu. nggak tahu sih itu niatnya lucu-lucuan apa gimana. Tapi kalau misalkan niatnya lucu-lucuan, kataku nggak profesional sih, maaf Nggak aja. Sorry to profesional say, itu gitu. sangat tidak profesional gitu. Apalagi official broadcast loh ini. Kalau misalkan itu, aku kira itu cuma editan netizen iseng. Ternyata beneran kayak ngapain tuh orang official begitu gitu kayak. Kita ya maksud kita tahu kok. Kita kadang-kadang memang ya kita akuin aja kita kadang suka redekin Ricciardo, tapi ya kalau sampai udah dibatas kayak sampai official broadcast tuh kayak berlebihan gak sih gitu. Red flag sih menurut aku. Bercandanya berlebihan. Bercandanya jelek, Bercandamu tuh nggak lucu. bercandanya jelek, Jelek, iya sekedip. bener. Aduh, tolonglah gitu. Kalau mengutip Tolong. apa frasenya Mamang Ngomong siapa? tadi, titip pesannya Mas Gor. Ya udah, Oh, kita udah setengah jam ngobrolin GP Belanda, dan sepertinya episode kali ini
Ketutupan harus sekian. kita tutup sekian. Sekali lagi kita mohon maaf karena kita cuma berdua kali ini. Mas Gor sedang benar-benar disibukkan dan Kehidupan. mari kita nantikan GP Italia akan seperti apa. Sepertinya akan menghadirkan drama-drama lagi. Walaupun yang menang kemungkinan diprediksi yang yaitu gitu. Oh, Ya udah seperti iya. biasa aku Caknu Aku kali ya, saatnya kami kita bilang, mengucapkan cus cus ngeng. nih.